Sebelum masuk ke video praktik konseling SFBC atau Solution Focus Brief Counseling, di sini saya akan memberikan materi tentang konseling SFBC. Solution Focus Brief Counseling SFBC merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseli yang berfokus pada solusi dan masa depan. Dengan kata lain, SFBC tidak berpusat pada penyebab terjadinya masalah tapi lebih kepada solusi atas masalah tersebut. Hakikat manusia, dalam kurung, SFBC, manusia adalah makhluk yang sehat, kompeten, dan memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, serta mengkonstruksi solusi-solusi, sehingga ia tidak terus-menerus berkutat dalam masalah-masalah yang sedang ia hadapi. Tujuan konseling SFBC 1. Mengubah cara pandang situasi atau kerangka berpikir 2. Mengubah situasi masalah dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseli 3. Konseli didorong untuk terlibat dalam solution talk daripada problem talk 4. Berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan. Teknik SFBC 1. Calling, dalam kurung, pertanyaan berskala, dari 1 hingga 10 berapa nilai masalah? 2. Miracle question, dalam kurung, pertanyaan keajaiban, jika masalah hilang 3. Exception, dalam kurung, pertanyaan pengecualian, kapan situasi ini berbeda? 4. Problem free talk, dalam kurung, percakapan bebas masalah, hal baik apa yang telah terjadi? 5. Flagging the minefield, dalam kurung, menandai medan ranjau, konseli menggunakan yang telah dipelajari untuk menghindari kemunduran di masa mendatang ketika menghadapi situasi berbeda. Praktik konseling SFBC saya adalah tentang seorang siswa kelas XI yang mendatangi ruang bimbingan dan konseling untuk mendiskusikan permasalahannya. Dia adalah anak tunggal. Dia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya saat ini sedang dilanda masalah ayahnya tidak bertanggung jawab dalam keluarga baik secara lahir maupun batin, karena keadaan yang sangat mendesak. Akhirnya, ibunya memutuskan untuk menggugat cerai ayah. Akan tetapi siswa tersebut bingung dan merasa kurang pas kalau harus pindah rumah termasuk pindah sekolah juga. Dia juga takut kalau dia pindah sekolah. Dia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan teman-teman dan lingkungan barunya. Assalamualaikum, selamat pagi, mau ganggu waktunya. Silakan duduk. Iya, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik sih. Itu gimana ada? Iya, jadi gini Bu, sebenarnya saya tuh ada sedikit problem di rumah. Jadi tuh kondisi di rumah tuh juga kondusif, soalnya orang tua saya tuh mau pisah gitu loh Bu. Jadi kayak ibu saya tuh udah nggak bisa sama ayah saya lagi karena ayah saya tuh kurang bertanggung jawab lah, kurang bertanggung jawab baik secara maupun secara batin. Terus di situ saya bingung Bu, karena keadaan sudah nggak bisa diperbaiki lagi dan ibu saya kemungkinan bakalan tetap mengikuti cerai ayah saya dan harus ikut ke tempat nenek saya, ikut ibu saya ke tempat nenek saya gitu loh Bu. Dengan saya sendiri tuh masih ada overthinking sendiri, jadi kayak takut untuk ke tempat yang baru lagi, harus beradaptasi lagi gitu sih Bu. Apakah kamu sudah mengatakan hal ini kepada orang tuamu? Sebenarnya sudah sih Bu, saya sudah sempat kayak cerita gitu sama ibu saya, sempat dibahas lah sedikit sama ibu saya gitu. Cuman ya gitu sih Bu, karena keadaan benar-benar udah nggak bisa diperbaiki ya Bu ya. Jadi kayak ibu saya sendiri itu udah nggak bisa, benar-benar nggak bisa sama ayah saya lagi. Terus jadi memang udah nggak bisa diperbaiki gitu Bu keadaannya. Jadi udah pasti kedua orang tua saya bakalan bercerai berpisah gitu. Jadi memang ya begitu Bu, jadi memang nanti bakal
kita bakalan sendiri-sendiri gitu, saya bakal ikut sama ibu saya. Jadi saya juga bingung Bu, kayak dari orang tua udah benar-benar nggak bisa bersama, terus saya sendiri takut harus beradaptasi dari awal lagi. Apa yang kamu ingatkan ketika kamu sudah berada di lingkungan baru? Saya tuh inginnya ya seperti yang saat ini saya rasakan sih Bu, jadi punya lingkungan yang nyaman, kemudian punya teman-teman yang bisa menerima saya, terus punya guru-guru yang ramah di sekolah baru saya nanti. Lagi seperti itu sih Bu, saya takutnya nanti kalau di sekolah yang baru nanti saya nggak bisa dapat teman baru yang sefrekuensi dengan saya, nggak bisa menerima saya, terus nggak dapat guru yang ramah gitu sih Bu. Waktu pertama kali kamu sekolah di sini, kamu juga belum mengenal teman-teman kamu, tapi akhirnya juga kamu bisa mengenal teman-teman kamu, terus bisa beradaptasi dengan teman-teman kamu. Apa yang kamu lakukan dulu? Ya sebenarnya dulu itu saya ini Bu ikut ke ekstrakurikuler, terus jadi kalau ikut di SP kan punya banyak relasi ya Bu ya, di situ saya bisa bergaul dengan banyak orang dan kebetulan mereka menerima saya dengan baik, jadi ya saya langsung dapet zona nyamannya gitu sih Bu. Nah, kamu bisa nerapin hal itu ke sekolah baru. Oh iya ya Bu ya. Ya, jadi kamu nggak usah khawatir, kalau kamu itu pasti bisa beradaptasi di sekolah baru. Jika kita membuat skala 1-5, kira-kira seberapa ikhlas kamu mengikuti ibumu juga? Maksudnya gimana ya Bu? Jadi di skala 1 itu menunjukkan keadaan terendah kamu, jadi kamu belum benar-benar ikhlas untuk ikut ibumu kuda, sedangkan di skala 5 itu kamu sudah benar-benar ikhlas untuk mengikuti ibumu kuda. Kira-kira kamu berada di skala keberapa? 2. 2 itu bagaimana? Saya merasa belum cukup ikhlas untuk mengikuti keputusan orang tua saya ini gitu. Menurutmu di skala keberapa kamu merasa cukup ikhlas untuk mengikuti ibumu kuda? 4. Kalau 4? Menurut saya sudah merasa cukup ikhlas untuk mengikuti ibu saya pindah. Baiklah, jika kamu nanti setelah ini kamu pulang terus tidur, terus kamu bermimpi kalau kamu itu sudah berada di sekolah barumu, bagaimana perasaanmu? Saya bakal merasa senang sih Bu, karena mendapatkan teman baru yang bisa menerima saya dan guru-guru yang ramah. Bagaimana cara kamu agar bisa mencapai situasi tersebut? Saya akan mencari informasi tentang sekolah baru saya nanti dan lingkungan di arah rumah nenek saya. Kalau saya merasa cocok, nanti saya akan bisa menerima kepindahan. Jika di sekolah barumu tidak sesuai dengan ekspektasimu, gimana, terus apa yang akan kamu lakukan? Sebisa mungkin nanti saya akan beradaptasi dengan cepat ya Bu, karena kondisi lingkungan itu kan ya berpengaruh di kesiapan mental saya. Jadi sebisa mungkin nanti saya akan segera beradaptasi agar saya bisa merasa nyaman dan kondisi mental saya juga siap. Menurut ibu, kamu itu aktif, gampang bergaul, terus punya banyak teman. Terus apa yang kamu takuti di sekolah barumu nanti? Saya tuh takut Bu, nggak dapat teman yang sefrekuensi yang bisa menerima saya dan nggak ada guru yang ramah gitu loh Bu. Jika kita membuat skala lagi 1-5, kira-kira seberapa mampukah kamu bisa beradaptasi di lingkungan barumu nanti? 3 Bu, saya merasa saya masih bisa berkomunikasi hanya untuk membicarakan hal yang diperlukan saja.
beradaptasi dengan teman-teman baru saya nanti dan kegiatan baru di sekolah saya. Oke, jadi kesimpulannya, yang pertama orang tua kamu bercerai, yang kedua kamu ikut ibumu pindah ke luar kota, terus yang ketiga kamu takut kalau kamu tidak bisa beradaptasi di sekolah barunya nanti. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau kamu harus pindah ke sekolah yang baru nanti, karena apa yang kita bicarakan dari tadi itu bisa membantu mengurangi kekhawatiranmu. Jadi nanti setelah ini kamu pulang ke rumah, kamu bisa bicarakan hal ini kepada orang tua kamu. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sek